Kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi disambut meriah ribuan warga di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 31 Mei 2022 kemarin. Saat tiba di Simpang 5, keduanya disambut teriakan histeris warga yang sudah menunggu sang presiden. Diketahui Jokowi masih berada di Ende hingga hari ini, Rabu 1 Juni 2022 untuk memimpin upacara hari lahirnya Pancasila. Lalu bagaimana kondisi terkini di Ende dan juga jalannya upacara Hari Lahir Pancasila hari ini akan dilaporkan rekan kami Nofri Fuka, reporter Tribun Flores yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan dia. Dapat kami laporkan dari Ende. Pada hari ini, tepatnya tadi pagi sekitar jam 8 lewat, dilangsungkan upacara bendera merah putih di lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Dan perlu diketahui bahwa kedatangan Presiden Jokowi ini menjadi salah satu hal yang membanggakan untuk masyarakat Kabupaten Ende seluruhnya. Berdasarkan pantauan kita dari kemarin hingga hari ini dan juga wawancara kita dengan beberapa warga, mereka menyampaikan bahwa selain kunjungan pertama Presiden Soekarno pada dahulu kala, baru ini kali Presiden yang kedua, baru ini kali Presiden Indonesia datang lagi berkunjung ke kota kecil, kota Ende, yang juga dikenal sebagai kota Pancasila. Dan seperti yang disebutkan bahwa kedatangan Presiden Jokowi di Ende disambut histeris oleh warga di kota Ende. Warga di kota Ende sudah berkumpul pada kemarin tanggal 31, mereka sudah berkumpul di Simpang 5 di depan pintu gerbang Bendara pada siang hari, dan jumlahnya itu mencapai ribuan kalau masih dihitung. Karena notabene bukan hanya dari kota saja, tapi dari kecamatan juga hadir. Mereka juga turun untuk menyambut kedatangan presiden ini. Dan pantauan kita di lapangan juga, kedatangannya memang mendapat sambutan yang hangat karena warga juga tidak mendapatkan apa istilahnya pas pampres, maksud saya pas pampres agak kewalahan untuk menghalau atau untuk menjaga barisan yang akan dilewati oleh Pak Presiden bersama dengan rombongan. Dan hal itu juga terus berlanjut hingga malam dan juga pada pagi hari dan tadi saat upacara. Presiden yang bersama rombongan berangkat dari hotel tempat penginapan hingga tiba di lapangan juga mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan warga juga seolah tidak mau melepas Presiden untuk melewati jalur yang sudah ditetapkan itu. Dan bahkan di lapangan Pancasila juga saat dilangsungkan upacara, warga juga memadati lokasi sekitar lapangan itu, lapangan yang terletak di Kelurahan Kota Raja bersampingan dengan Taman Renungan Bung Karno. Sesekali juga warga juga berteriak meneriakkan nama Jokowi, dan juga sekali-sekali mereka juga maju ke dalam lapangan meskipun juga sempat ditahan oleh pegawai pengaman, dalam hal ini Pas Pampres maupun juga dengan pihak kepolisian dan TNI yang bertugas untuk mengamankan presiden. Dan untuk suasana upacara hari ini berjalan dengan lancar. Menurut pantauan kita berjalan lancar, dan warga juga turun, hampir semuanya di kota Ende turun menyaksikan upacara tersebut. Dan setelah itu juga, setelah upacara, Presiden juga sempat berkunjung ke beberapa situs Bung Karno yang merupakan jejak yang pernah ditinggalkan oleh Bung Karno sewaktu ia diasingkan di sini di Ende pada tahun 1934 sampai 1938. Dan tempat-tempat yang dikunjungi itu yang pertama Taman Renungan Bung Karno yang tepat berada di samping lapangan Pancasila. Dan setelah itu Presiden bersama dengan rombongan dan Ibu Iriana Jokowi berkunjung ke rumah adat yang juga berada bersampingan dengan Taman Renungan Bung Karno. Di sana ia disambut oleh ketua adat atau yang disebut sebagai Mosolaki dalam bahasa Ende, dan juga mereka menari tarian daerah yang bisa disebut tarian Gawi. Dan usai mengunjungi rumah adat tersebut, beliau beranjak menuju ke rumah pengasingan Bung Karno juga, dan selanjutnya ke Serambi Soekarno
Dan di Serambi Soekarno itu merupakan tempat di mana Bung Karno mengisi waktu luangnya untuk berdiskusi dengan kedua orang pastor yang pernah bertugas di situ, dan juga selain itu di tempat situlah dia menciptakan tulen-tulennya. Dan selain itu Presiden juga berkunjung ke Pasar Bongawani, ya. Dan ada pula satu momen yang menarik adalah bahwa selain warga pengen melihat seperti apa itu Jokowi, wajahnya seperti apa juga wajah Ibu Iriana Jokowi, warga juga antusias untuk mendapatkan baju yang atau oleh-oleh yang dibawa oleh Jokowi dari Jakarta. Dan hal itu kita saksikan dalam lapangan menurut pantauan kita dari kemarin hingga hari ini. Warga bahkan berebutan, bahkan ada yang harus ya berjatuhan gitu. Namun ada pula yang mengungkapkan hal ini dapat kita lihat dalam wawancara yang saya lakukan bersama dengan beberapa orang yang juga menjadi bagian dari warga yang turut menyambut kedatangan Presiden. Dan hal itu warga itu notabene adalah mahasiswa di Universitas Flores di Ende. Adapun hasil wawancara saya dari seorang mahasiswa bernama Nova yang menyampaikan bahwa kedatangan Presiden Jokowi ini mungkin sesuatu yang membanggakan dikarenakan memang selama ia lahir baru pertama kali ia melihat Presiden Jokowi secara langsung, dan untuknya penampakan wajah Presiden Jokowi sangat berbeda dengan di layar kaca, dan untuk itu ia sangat berbangga. Ada pula dari Katri, salah satu mahasiswa juga yang menyampaikan bahwa meskipun ia tidak sempat mendapatkan baju atau oleh-oleh yang dibawa oleh Jokowi dari Jakarta, namun melihat wajah Presiden juga Ibu Presiden itu sudah menjadi satu hal yang sangat membanggakan. Dan selain itu pula mereka juga mengharapkan bahwa semua dengan kunjungan Presiden yang datang ke sini melawat ke Kabupaten Ende, melihat masyarakat dan juga mengikuti upacara memperingati hari lahirnya Pancasila dan tempat upacaranya dilaksanakan di Ende, itu merupakan satu hal yang sangat membanggakan untuk mereka. Dan semoga kedepannya mereka mengharapkan bahwa Kota Ende semakin maju dan semoga kunjung ini membawa efek yang positif untuk masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.